Bahkan virus ini tuh lebih kejam dari COVID-19. Nah, orang tersebut nanti akan terlibat kasus korupsi dan nanti akan jadi heboh Di tahun 2025. Ya. Ciri-cirinya. Kita memasuki tahun 2025. Tentunya akan ada banyak kejutan yang tentunya tidak kita ketahui selama setahun nantinya. Tapi tidak bagi beberapa orang yang diberikan kemampuan untuk bisa melihat masa depan. Dan apa yang ia lihat? Akan ada bencana dahsyat, akan ada artis yang meninggal tragis. Ahli tarot Denny Darko sudah meramalkan apa yang akan terjadi di tahun 2025. Ramalannya ini tidak bisa dianggap sepele karena jarang meleset. Sebelumnya di tahun 2023, Denny Darko sempat meramalkan kecelakaan pesawat yang akan terjadi di tahun 2024. Dan itu terbukti kebenarannya. Di bulan Maret, pesawat Pilatus Smart Air Aviation yang membawa sekitar 580 kg sembako dari Bandara Tarakan menuju Krayan Nunukan jatuh. Kemudian di Gorontalo pada bulan Oktober, di mana maskapai Sam Air jatuh dan menyebabkan 4 orang meninggal dunia. Belum lagi soal bencana alam yang cukup ekstrim akan terjadi di Indonesia. Denny Darko juga sempat jadi buah bibir di pertengahan tahun 2024 yang meramal kandasnya hubungan pernikahan Ayu Ting Ting dengan Muhammad Fardana. Lalu bagaimana di tahun 2025? Denny Darko meramalkan sederet hal yang buruk yang akan terjadi di tahun 2025. Siklusnya akan sama di tahun-tahun sebelumnya, yang mana selalu berhubungan dengan air atau hidrometeorologi. Tanah longsor dan gempa bumi masih tetap akan muncul di tahun 2025. Soal kecelakaan pesawat, Denny Darko tidak melihat adanya kecelakaan yang terjadi karena pesawat terbang. Namun, ia menyebutkan kecelakaan justru terjadi di kapal tenggelam, tabrakan beruntun sampai kecelakaan kereta api. Akan ada tabrakan beruntun mobil yang harus diwaspadai dan jika tidak disikapi akan menimbulkan korban jiwa. Itu dari Sumatera, Jawa, terus kemudian Bali. Nah, jadi kalau menurut saya daerah-daerah itulah. Sementara Tigor Otadan, pria indigo asal Kediri, Jawa Timur berdarah Batak dan Jawa ini meramal soal bagaimana tahun 2025 nantinya. Tigor Otadan memulai mengawali karirnya sebagai seniman dan seorang desainer baju sekaligus model. Pengalamannya di dunia spiritual dimulai ketika ia mengalami mati suri saat masih kecil. Sejak saat itulah ia jadi anak indigo yang bisa meramal tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan, Tigor mengaku kerap membantu polisi untuk memecahkan peristiwa pembunuhan seperti kasus mutilasi. Tigor juga sempat menerawang soal sosok yang akan jadi presiden 2024. Ia menyebut kalau sosok presiden nantinya adalah Prabowo. Ini langsung, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo. Lalu bagaimana dengan ramalannya di tahun 2025? Menurut penglihatannya, di tahun 2025 akan ada virus baru yang mana penularannya lebih kejam dari COVID-19. Bahkan virus ini tuh lebih kejam dari COVID-19. Bukan cuma itu, Tigor juga memprediksi nantinya akan ada sosok yang muncul untuk menuntut keadilan. Menuntut sebuah keadilan yang tidak ada buntutnya. Apakah itu adalah kasus lama dan kasus baru? Tigor sendiri tidak tahu. Selanjutnya, ramalan Tigor soal pasar dalam negeri akan mengalami gejolak. Pasar dalam negeri ini akan merosot drastis. Hal ini mungkin akan terjadi. Kenapa? Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, sudah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stagnan di angka 5,0% pada 2025 yang dipengaruhi kondisi geopolitik dan penyesuaian Indonesia dengan pemerintahan baru. Bahkan virus ini tuh lebih kejam dari COVID-19. Lalu bagaimana dengan ramalan Hart Gumai? Baru-baru ini Hart Gumai mendapat sorotan setelah memprediksi masa depan Asmara Fujianti Utami Putri atau Fuji. Setelah sebelumnya ramai dibicarakan tentang hubungan Fuji dengan Aisar Khaled, yang mana keduanya sering dijodoh-jodohkan, Hart Gumai justru memberikan ramalan yang sangat berbeda. Menurut Hart Gumai, Fuji akan segera mendapatkan lamaran dari seorang pria tampan yang profesinya jauh berbeda dengan Aisar Khaled, yaitu seorang pengusaha tambang timah, bukan dari Aisar Khaled.
Namun yang mesti jadi perhatian, Hargumai meramal kalau nantinya akan ada bencana alam yang mana akan jadi sorotan sampai ke para pejabat-pejabat. Ya, semoga saja bencana ini tidak terjadi ya. Karena kenapa? Memang, Hargumai ini spesialis peramal artis, tapi ramalan Hargumai ini jarang meleset. Sebelum kabar pernikahan BCL dan Tiko Aryawardana, jauh-jauh hari Hargumai sudah meramal kalau sosok yang akan melamar BCL nantinya punya postur tubuh agak berisi dan tinggi. Untuk looks, rambutnya pendek dan cepat, lalu hidungnya mancung. Ia juga menyebut kalau sosoknya bukan dari luar negeri. Sementara dari latar belakang, Hargumai mengungkapkan jika calon suami Bunga Citra Lestari bukan dari kalangan selebritis, tapi dari kalangan pengusaha atau pebisnis. Ini tidak dari kalangan selebritis. Ya. Bukan cuma ramalan soal jodoh BCL yang tidak meleset, Hargumai juga sempat meramalkan artis inisial R yang KDRT dan akan bercerai. Hati-hati artis lagi berinisial R. Meskipun tidak menyebut langsung nama, publik langsung menghubungkannya dengan perceraian antara Tengku Ryan dan Ria Ricis. Di terawangan saya, sosok laki-laki ini besar tinggi. Mian Sumariana juga pernah memprediksi soal asmara Fuji. Anak indigo ini memprediksi kalau Fuji akan bertemu sosok pria spesial yang berasal dari luar negeri. Saat itu Mian menyebut kalau pria yang akan hadir dalam hidup Fuji bukan berasal dari Indonesia. Bahkan lebih spesifik, Mian melamarkan kalau sosoknya itu khas orang Melayu. Dia tuh masih belum melihat perjuangan sosok laki-laki yang di Malaysia ini. Lalu bagaimana dengan prediksinya di tahun 2025 nanti? Yang bikin bulu kuduk merinding karena ia memprediksi kalau akan ada tsunami besar dan tsunami itu terjadi di Pulau Jawa. Dan tsunami ini akan terjadi paling lambat di tahun 2027. Artinya apa? Bisa jadi di tahun 2025 akan terjadi tsunami. Bencana yang akan terjadi dekat-dekat ini sekitar bulan Februari, Maret, April juga akan terjadi bencana. Bencana yang dimaksud oleh Mian adalah kecelakaan pesawat. Dan di daerah Jawa Barat, menurut Mian, akan terjadi bencana gempa bumi. Jawa Barat yang dimaksud adalah Bandung, Garut, Pangandaran, Bogor, bahkan Jakarta juga diramalkan akan ada gempa. Skalanya 4-6 skala Richter. Jawa Barat dulu, ini Mian masih lihat Kabupaten Bandung. Salah satu sosok yang tidak bisa kita kesampingkan soal ramalan di tahun 2025 adalah Ki Kusumo. Ia seringkali memprediksi apa-apa saja yang akan terjadi di tahun nanti. Prediksinya yang sempat mengundang perhatian saat Ki Kusumo memperingatkan akan adanya kejadian besar yang akan terjadi di penghujung tahun, dan itu tidak meleset. Sama seperti peramal-peramal lain, di tahun 2025, kejadian-kejadian maut yang berhubungan dengan air akan banyak terjadi. Begitu juga dengan tanah longsor. Maka, Ki Kusumo menyarankan untuk waspada. Namun, prediksi lain yang mungkin sama dengan Tigor Otadan, kalau malapetaka yang akan terjadi di tahun 2025 tidak melulu bencana alam. Ada kemungkinan bakal muncul wabah penyakit baru yang sangat berbahaya. Bukan cuma meramal soal bencana-bencana yang akan terjadi, ia juga menerawang soal peruntungan-peruntungan. Menurut Ki Kusumo, di tahun 2025, peruntungan akan mendatangi orang-orang yang punya sio ular kayu. Sio ini akan mengalami banyak kemajuan di tahun 2025. Tapi yang paling menarik adalah soal ramalan politiknya. Seperti apa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo? Menurut terawangannya, akan ada tsunami korupsi. Kasusnya akan heboh dan akan menyeret kemana-mana. Nah, orang tersebut nanti akan terlibat kasus korupsi dan nanti akan jadi heboh. Sementara Roy Kiyoshi seperti di tahun-tahun sebelumnya selalu mengeluarkan ramalan-ramalan yang bikin heboh. Kali ini, Roy Kiyoshi meramalkan akan ada peristiwa heboh di dunia artis di tahun 2025, di mana akan ada artis yang meninggal secara tragis. Namun, Roy enggan menyebut siapa sosoknya, termasuk juga seorang artis terkenal yang akan bercerai dan pernikahan gimmick seorang selebriti yang akan berakhir dengan perceraian. Untuk masalah bencana alam menurutnya memang akan ada bencana besar, namun bencana besar itu tidak akan menelan banyak korban jiwa. Namun, ramalannya soal Indonesia di tahun 2025, Roy menyebut Indonesia akan semakin dikenal di kancah internasional.